Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam secara resmi diakui di Indonesia pada tahun 1297 Masehi. Ketika Raja Samudra Pasai di Aceh memeluk agama Islam. Setelah itu Islam secara bertahap menyebar melalui jalur perdagangan dan perkawinan antara pedagang Arab dengan penduduk setempat. Peninggalan Islam awal di Indonesia dapat ditemukan dari situ seperti Masjid Kampung Hulu di Malaka dan Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Selanjutnya, pada masa abad ke-14 Masehi, Kerajaan Malaka yang berada di Semenanjung Malaka menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Raja-raja Malaka memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini dan menjadikan Malaka sebagai pusat pembelajaran agama Islam pada abad 15 Masehi. Kesultanan Demak di Jawa Tengah menjadi kekuatan utama dalam penyebaran Islam di Jawa. Salah satu tokoh penting di sejarah Islam di Jawa adalah Raden Patah yang memimpin penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kemudian Kesultanan Demak kemudian menjadi pusat kekuasaan Islam di Pulau Jawa dan menggantikan kekuasaan Hindu-Buddha seiring berjalan waktu. Islam semakin diterima dan menjadi agama mayoritas di wilayah Asia Tenggara, meskipun Islam mempengaruhi banyak aspek kehidupan di wilayah ini, seperti kehidupan budaya, bahasa, dan sistem hukum. Tetapi pengaruh budaya lokal juga terlihat dalam bentuk Islam Nusantara yang menggabungkan unsur-unsur lokal dengan ajaran Islam. Pentingnya untuk dicatat bahwa sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti perdagangan, perkawinan, dan pengaruh politik. Nah, dari sini saya akan menjelaskan juga secara detail tentang sejarah perkembangan Islam di Thailand. Agama Islam masuk ke wilayah Thailand sejak pertengahan abad 19. Masuknya Islam di Thailand terjadi sejak kerajaan Siam, penguasa kerajaan Patani Raya atau Patani Darussalam. Kata Patani berasal dari kata Al-Patani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Sebab di wilayah itulah muncul ulama yang cendekiawan Muslim yang terkenal di Asia. Kaum Muslim dari tanah Jawa banyak yang menjadi guru Al-Quran dan kitab-kitab Islam berbahasa Arab Jawi. Sampai saat ini, beberapa kitab Arab Jawi masih dipakai rujukan beberapa sekolah Muslim dan pesantren di Thailand Selatan. Kemudian ada sejarah perkembangan Islam di Filipina. Eh, Suku bangsa Moro adalah nama sebuah suku di Filipina. Suku Moro di Mindanao adalah suku yang mendiami Filipina, sebagian Filipina Selatan. Daerah tempat kelompok ini meliputi bagian selatan Mindanao, Kepulauan Sulu, Palawan, Basilan, dan beberapa pulau yang ada di sekitar pulau-pulau tersebut. Suku Moro terkenal sebagai bangsa pelaut yang gigih dan dapat beradaptasi di berbagai tempat mereka berdiam. Mayoritas mereka berdiam di Mandao, Filipina Selatan. Mindanao adalah pulau terbesar kedua di Filipina Selatan selain Pulau Luzon dan Visayas. Mindanao adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim atau suku Moro yang sebagian besar adalah dari etnis Marano, dan Tasau. Istilah Moro adalah sebutan bangsa penjajah Spanyol yang saat itu menguasai kaum Muslim di Mindanao. Pada masa dahulu, mayoritas penduduk Mindanao dan pulau sekitarnya adalah Muslim. Beberapa peperangan telah terjadi
untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum muslim di pulau ini selama 5 abad melawan para penguasa. Pasukan Spanyol, Amerika, Jepang, dan saat ini sebagai kelompok minoritas di Filipina tetap berusaha memisahkan diri dari Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Kemudian ada sejarah Islam di Malaysia. Proses masuknya agama Islam di Malaysia berawal dari kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya bangsa Barat di kawasan tersebut. Malaysia merupakan jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan di Arab dan India dengan wilayah Cina. Wilayah Malaysia juga dijadikan tempat persinggahan sekaligus perdagangan yang amat penting. Oleh karena itu, wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya bermacam-macam keyakinan dan agama yang berinteraksi secara luas. Agama Islam masuk ke wilayah Malaysia pada abad pertama Hijrah dibawa oleh para pedagang India, Persia, dan juga Arab yang mayoritas beragama Islam. Agama Islam disebarkan melalui suatu proses damai dan secara cepat diterima oleh masyarakat karena mampu berbaur dengan adat dan kebudayaan masyarakat yang didatangi. Kemudian Islam di Brunei. Perkembangan Islam di Brunei. Agama Islam mulai tersebar dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat sebagai Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Menurut silsilah, Sultan Syarif Ali termasuk keturunan cucu Rasulullah SAW, yaitu dari Hasan, seperti yang tertulis dalam batu Tarsilah atau prasasti pada abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, yaitu ibu kota Brunei Darussalam. Pada waktu itu, agama Islam di Brunei Darussalam semakin berkembang pesat. Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei karena pergerakan orang-orang Islam dibatasi oleh orang-orang Portugis. Datangnya para ahli agama dari Malaka membuat perkembangan Islam di Brunei semakin cepat menyebar di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian sejarah perkembangan di Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Vietnam ini terletak di ujung timur semenanjung Indochina, kawasan Asia Tenggara. Sejarah perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari cerita Putri Campa. Seorang putri dari kerajaan Campa pada akhir kerajaan Majapahit yang biasa disebut dengan Putri Campa. Kerajaan Campa berbahasa Vietnam. Champa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, masuk sebagian Kamboja. Perkiraan antara abad ke-7 sampai dengan 1832 Masehi. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam, namun mereka bersepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab, dan penyebaran antara Malaysia
masyarakat Cham dalam sejarah sebelum penaklukan Champa oleh Deng Chamthong. Agama dominan di Champa adalah Siwaisme atau budaya Champa yang sangat dipengaruhi oleh India. Kemudian ada sejarah perkembangan di Singapura. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang Muslim dari Timur Tengah sejak abad 15. Menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab yang penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura membantu Islam berkembang di daerah ini. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Para pedagang yang telah menetap berdakwah dengan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Komunitas ini juga memiliki sistem pendidikan agama yang berjalan secara tradisional, seperti belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Gitu. Kemudian ada yang terakhir, sejarah perkembangan di Myanmar. Perkembangan Islam di Myanmar. Islam telah masuk ke Myanmar melalui dakwah. Tapi sebelum tersebar luas, walau telah tersebar ke sejumlah wilayah seperti Arakan, Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kala itu wilayah tersebut masih disebut Burmanja. Di bagian barat terdapat kerajaan Arakan. Mayoritas penduduk Muslim bertetangga dengan Bengal yang merupakan wilayah Islam. Dari sanalah Islam terus meluas ke wilayah Burmania lainnya. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar, bangsa Mongol, menginvasi Burmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Buddha. Tatkala saudara Aurangzeb menguasai Imperium Mughal di Hindustan, melarikan diri ke Burmania. Mereka berbaur dengan para penduduk sambil menyebarkan agama Islam. Jadi gitulah materi kita hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.